Apa itu osteosis? Osteosis atau yang disebut juga dengan ikan bertulang sejati, yaitu kelas dari anggota hewan bertulang belakang yang merupakan subfilum dari Pisces. Osteosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu osteon yang berarti tulang dan isities yang berarti ikan. Hidup di laut, rawa-rawa, atau air tawar. Ikan yang tergolong dalam kelas osteosis mempunyai ciri utama bahwa struktur tubuhnya tersusun atas tulang sejati, tulang keras, atau mengalami osifikasi. Klasifikasi dari osteosis termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, Upafilum Vertebrata, Infrafilum Ganastomata. Superkelas osteosis terbagi menjadi dua kelas, yakni Actinopterigi dan Sarcopterigi. Kelas osteosis terbagi menjadi dua, yakni subkelas Actinopterigi dan subkelas Sarcopterigi. Subkelas Actinopterigi yakni ikan dengan sirip yang berjari-jari. Ciri lain subkelas ini adalah sirip-sirip berpasangan yang disokong oleh jari-jari dermal tanpa keberadaan lobus basal. Kantung hidung terbuka hanya ke arah luar, contohnya pada ikan salmo dan ikan perca. Sedangkan subkelas Sarcopterigi yakni ikan dengan sirip berdaging, tubuh relatif berat. Ciri subkelas ini adalah sirip-sirip berpasangan dan tulang-tulang kerangka dalam tubuh yang kokoh. Lobus muskular terdapat pada dasar anus dan sirip dorsal kedua. Ekor subkelas ini berbentuk dipicercal, ususnya dilengkapi dengan katup spiral. Contohnya Latimeria, Nucoretodus, dan Lepidosiren atau ikan paru-paru. Ciri-ciri osteosis. Yang pertama, tubuh berbentuk fusiform, agak oval melengking dengan berbagai bentuk variasi. Yang kedua, celah insang tunggal di setiap sisi tubuh dengan penutup insang yang disebut operculum. Dan yang ketiga, mempunyai gelembung rendang berfungsi sebagai paru-paru. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur tubuh osteoties. Secara umum, tubuh ikan bertulang sejati atau osteoties terdiri atas 3 bagian, yaitu pertama, kepala atau caput atau head, kedua adalah badan atau truncus atau trunk, dan yang ketiga adalah ekor atau caudal atau tail. Pembahasan pertama kita mulai dari kepala. Pada kepala terdapat lubang hidung atau cekung hidung yang kadang-kadang dilengkapi bangunan tambahan berupa sungut. Mulut mempunyai rahang atas dan rahang bawah. Mulut ikan jenis tertentu ada yang dapat disimpulkan, yaitu mulut yang dapat memanjang bila terbuka. Mulut yang memanjang ke depan dan berbentuk buluh disebut moncong. Dan setiap ikan mempunyai mata dengan ukuran yang berbeda-beda. Ikan bertulang sejati mempunyai celah insang dan tutup insang. Tutup insang terdiri atas keping tutup insang utama, keping tutup insang depan, keping tutup insang antara, keping tutup insang bawah, dan tulang-tulang tambahan. Sungut yaitu bangunan lain yang terdapat pada bibir, dagu, sudut mulut, dan cekung hidung. Pembahasan selanjutnya yaitu badan. Pada badan terdapat bermacam-macam sirip, yaitu sirip punggung, sirip dada, sirip perut, dan sirip dubur. Jumlah sirip punggung yakni tunggal, namun ada juga yang berjumlah 2 buah tetapi tidak berpasangan, karena yang satu di depan dan yang lain di belakang. Sirip dada selalu berpasangan, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Letak sirip dada ada yang di tengah-tengah sisi tubuh, ada yang agak ke dorsal atau agak ke ventral. Sirip perut juga berpasangan. Letaknya ada yang di tengah sisi ventral atau abdominal, ada yang agak ke depan atau torakal, dan ada juga yang agak ke belakang atau anal. Sirip punggung pertama pada ikan tertentu ada yang mengalami modifikasi menjadi alat perekat, sedangkan sirip perut ada yang mengalami modifikasi menjadi alat kelamin luar atau gonoperium atau clasper. Sirip dubur terletak di belakang anus. Pada badan juga terdapat garis rusuk tunggal yang biasa juga disebut sebagai gurat sisi atau linea lateralis, yaitu
suatu bangunan seperti garis yang dibentuk oleh deretan lubang-lubang pada sisik-sisik di bagian samping tubuh, yang di bawahnya terdapat cabang-cabang syaraf. Pembahasan yang berikutnya mengenai ekor. Ekor ikan juga biasanya disebut sirip ekor. Bentuk sirip ekor juga bermacam-macam. Ada yang seperti sabit, bercabang, berlekuk, tegak, bulat atau membulat, runcing, dan berlekuk kembar. Bentuk sirip ekor umumnya dapat digunakan untuk membedakan ikan kelas Chondrites dengan Osteichthyes. Perbedaan sirip ekor ikan kelas Chondrites dengan Osteichthyes secara umum sangat nampak jelas. Sirip ekor ikan kelas Chondrites berbentuk heteroserkal atau bercabang tidak sama bentuk dan ukuran, sedangkan pada sirip ekor ikan kelas Osteichthyes berbentuk homoserkal atau bercabang sama bentuk dan ukuran. Pembahasan selanjutnya mengenai contoh-contoh dan habitat kelas Osteichthyes. Yang pertama ada ikan lele, kuda laut, ikan salmon, ikan sarden, ikan tuna, ikan terbang, ikan mas, ikan perak, ikan bandeng, dan ikan gurame. Contoh spesies lainnya adalah ikan gurun dan ikan kod. Ikan gurun merupakan ikan yang hidup pada habitat air panas yang mencapai suhu 45 derajat Celcius. Sedangkan ikan kod adalah ikan yang mampu beradaptasi pada habitat suhu ekstrim yakni -2 derajat Celcius. Spesies yang mampu hidup pada perairan dengan suhu minus dapat beradaptasi dengan baik karena memiliki darah yang terkandung molekul glikoprotein. Terdapat pula jenis ikan mola. Ikan mola ini termasuk ikan bertulang sejati dan termasuk ikan terbesar dan terberat di dunia, serta tergolong ikan purba yang masih eksis hingga kini. Ikan mola dapat ditemui pada beberapa daerah di Indonesia, salah satunya perairan Nusa Penida. Nah, keberadaan ikan kelas Osteichthyes ini terdapat pada seluruh ekosistem perairan. Ekosistem perairan mulai dari daerah tropis, ugahari, dan kutub adalah habitat ikan bertulang sejati. Sebanyak 15.000 spesies atau sekitar 58% ikan bertulang sejati hidup pada perairan laut. Dan pada habitat ekosistem perairan tawar, ikan kelas Osteichthyes ini berjumlah sekitar 11.899 spesies. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa ordo yang terdapat pada kelas Osteichthyes, yaitu pada subkelas Sarcopterygii atau Paleopterygii dan subkelas Actinopterygii. Yang pertama yaitu pada subkelas Sarcopterygii, yaitu ada dua ordo, yaitu ordo Coelacanthiformes dan ordo Dipteriformes. Yang pertama yaitu ordo Coelacanthiformes, memiliki ciri bertulang rawan yang pastinya, memiliki tipe sisik diploid, bentuk ekornya dipicercal, dan tanpa suboperculum. Yang kedua yaitu ordo Dipteriformes, memiliki ciri mempunyai gelembung renang yang berhubungan dengan usus, berfungsi sebagai paru-paru, gigi palatin tanpa premaksila dan maksila. Makanannya dari invertebrata dan tumbuhan air, dan kebanyakan contoh dari spesies ini telah menjadi fosil. Nah, selanjutnya ada 17 ordo pada subkelas Actinopterygii. Ordo yang pertama yaitu Polypteriformes,
yang memiliki ciri bentuk tubuh bulat panjang, sisik tebal ganoid atau romboid, dasar sirip dada besar dan menonjol dan diliputi oleh sisik. Contoh dari polip pteriformes ini yaitu Polypterus. Ordo yang kedua yaitu ordo Achypenseriformes, memiliki ciri yaitu mulut di bagian ventral, hidung di ujung kepala dan runcing, dan mempunyai gelembung renang dan operculum. Contoh spesiesnya yaitu Achypenser oxyrhynchus. Ordo yang ketiga yaitu Esochiformes, memiliki ciri picarels dan piques, rahang ompong atau menganga, dan penempatan sirip berkorelasi dengan kebiasaan predator. Yang keempat yaitu ordo Gasterosteiformes. Ordo ini memiliki tulang abdominal dan contoh spesiesnya salah satunya adalah kuda laut. Yang kelima yaitu ordo Ammiformes, memiliki rahang pendek, sisi klikoid, gelombang renang dengan ductus pneumaticus. Contoh dari ordo ini yaitu bovin atau Amia calva. Yang keenam yaitu ordo Anguilliformes. Contohnya yaitu freshwater belut, terdiri dari 16 spesies, biasanya Catadromus, tropis dan subtropis, berasal dari wilayah laut de Sargasso. Yang ketujuh yaitu ordo Caraciformes. Contoh dari ordo ini yaitu ada Tetraspiran Butakevis yang kurang lebih terdiri dari 841 spesies. Yang kedelapan, ordo Clupeiformes. Contoh dari ordo ini yaitu Acovis, bream, dan herrings. Terdapat 290 spesies dan merupakan pemakan plankton. Yang kesembilan, ordo Cypriniformes. Contohnya ikan kecil, hidup di air tawar, faring gigi dalam 1-3 baris, memiliki spin-like sinar di sirip punggung. Yang ke-10, ordo Elopiformes, terdiri dari 650 spesies, kebanyakan berbentuk seperti belut. Contohnya yaitu bonefish, tin ponders, dan tarpon. Yang ke-11 yaitu ordo Gonoriformes, contohnya bandeng, hanya ada 1 spesies. Rahang atas tidak memiliki protaktil dan memiliki sisik klikoid. Yang ke-12 yaitu ordo Lepisosteriformes, hidupnya di air tawar laut, mulut dengan gigi jarum, ekor heterokarkal, sisik ganoid, sirip punggung jauh ke belakang dengan sedikit sinar. Yang ke-13 yaitu ordo Osteoglossiformes, terdapat 218 spesies, memiliki badan bersungut dan contohnya yaitu Sclerophages formosus. Yang ke-14 yaitu ordo Perciformes, terdapat lebih dari 12.000 spesies, memiliki rahang yang sangat menonjol keluar dan rahang faring untuk proses peremukan. Yang ke-15 yaitu ordo Siluriformes, memiliki 8 sungut di kepala, 2 hidung, 2 rahang atas, 4 dagu, serta memiliki punggung dan sirip dada dengan tulang belakang pada tepi terkemuka. Yang ke-16 yaitu ordo Scorpaeniformes, memiliki sirip yang sangat berduri dan memiliki banyak duri di kepalanya, contohnya Leptococcus armatus. Yang terakhir yaitu ordo Polydontiformes, hidup di perairan tawar, habitatnya di Cina dan USA. Pada mulut, sungut berbentuk panjang seperti jarum dan mempunyai spirakel. Nah, selanjutnya kita akan membahas peranan dari Osteichthyes.
Ikan yang tergolong ke dalam kelas Osteichthyes memiliki banyak peran dan manfaat bagi ekosistem maupun manusia. Peranan ikan dari kelas Osteichthyes secara ekologi atau peranannya bagi ekosistem perairan, baik air tawar maupun air laut, adalah di mana organisme ini berperan dalam menjaga keseimbangan siklus rantai makanan, baik di sungai maupun di laut. Nah, selain itu, dapat juga dijadikan bioindikator terhadap kualitas badan perairan sungai, di mana jika terdapat banyak ikan di sungai tersebut, maka kemungkinan besar sungai tersebut masih bersih. Sebaliknya, jika tidak ada ikan sama sekali, maka dapat disimpulkan bahwa air sungai tersebut sudah kotor atau tercemar. Selain bermanfaat bagi ekosistem perairan, ikan dari kelas Osteichthyes ini mempunyai banyak manfaat juga bagi manusia. Di antaranya, yang pertama, dapat dikonsumsi dan menjadi makanan yang enak serta sehat karena kandungan gizinya. Contohnya ada ikan salmon, di mana kandungan ikan salmon amat beragam karena mencakup protein, omega 3, vitamin, dan mineral. Salmon juga mengandung antioksidan astaxanthin yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, selain dapat dikonsumsi sebagai makanan, kandungan dari ikan salmon juga dimanfaatkan untuk membuat produk kecantikan. Salah satunya adalah kandungan omega 3 yang melimpah di salmon. Kandungan dari omega 3 ini bagus untuk kulit dan membantu menenangkan peradangan, yang dapat menyebabkan kerusakan kolagen dan elastin. Nah, selain ikan salmon, banyak ikan dari kelas Osteichthyes yang dapat dijadikan hidangan sehat dan enak lainnya. Contohnya ada ikan mas, ikan bandeng, ikan lele, ikan kakap, dan lain-lain. Selanjutnya, ikan dari kelas Osteichthyes ini dapat juga dimanfaatkan sebagai ikan hias atau peliharaan. Contohnya ada ikan koi, di mana ikan koi ini terkenal sebagai ikan peliharaan karena berwarna-warni cerah dan dianggap sebagai ikan pembawa keberuntungan, simbol cinta dan persahabatan. Selain itu, ada ikan nemo, ikan arwana, ikan cupang, ikan gupi, dan lain-lain yang dapat dijadikan hiasan akuarium. Manfaat selanjutnya adalah ikan Osteichthyes ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bagi saintis atau ilmuwan yang ingin meneliti ikan. Nah, manfaat lainnya adalah limbah dari ikan ini dapat dijadikan pakan ternak dan pupuk.